Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa bisanadil muttasil ila Imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarafin Nawawi Dimashqi kitabih Riyadhus Shalihin radhiyallahu ta'ala wa rimahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris salihin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Ila an qala wa rawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala, dan meriwayatkan kepada hadis tersebut siapa Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Qala berkata, siapa sahabat Anas, raja'na min ghazwati Tabuk. Kami pulang dari perang Tabuk. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, beserta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda Nabi, inna aqwaman khalfana bil Madinah. Sesungguhnya sejumlah kaum di belakang kita berada di Madinah. Ma salakna syi'ban. Apa yang kita tempuh syi'ban, jalan-jalan. Biasanya jalan yang disebut syi'b ini di antara dua gunung. Jadi ada lorong semacam celah atau semacam lembah yang dijadikan akses jalan. Itu yang syi'ib. Maka ada istilah syi'ib Ali, tempat kelahirannya Kiai As'ad, itu di antara dua gunung ada celah yang dihuni menjadi tempat perkampungan. Wala wadiyan, dan tidak juga lembah. Nah, kalau wadi ini dataran rendah yang memang biasanya menjadi aliran sungai ketika banjir. Alirannya sungai, aliran dari banjir. Jarang dihuni. Kenapa? Karena kalau dijadikan tempat tinggal, itu jalannya air, wadi. Meskipun ada orang tinggal di sana, tidak menetap secara permanen. Nah, jadi tidak ada apa yang ditempati lorong ataupun lembah illa melainkan ya, masalahnya tidaklah kami melewati atau berjalan di suatu lorong atau jalan di antara dua gunung, tidak juga lembah, illa kecuali wahum ma'ana, mereka itu aqwaman khalfana bil Madinah, kaum yang tinggal di Madinah, ma'ana bersama kita, habasahumul udhru, menahan terhadap mereka apa? Al-udhur, ada alasan udhur, sakit, usia lanjut, tidak punya biaya perang. Ini masuk dalam kategori niyatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Maksudnya bagaimana? Seseorang tidak beramal suatu amal kebaikan, tapi karena niatnya dia dicatat melakukan amal itu. Perbuatannya tidak. Orangnya duduk di Madinah, tidak ikut perang Tabuk, tidak beramal amalnya para mujahidin, tetapi mendapatkan pahala berkat niatnya. Itu makna dari niyatul mukmin khairun min amalihi. Contoh lain apa? Yang
lebih menyeluruh niat seorang mukmin untuk senantiasa taat kepada Allah. Sepanjang dia beriman pada Allah, sepanjang hayat dia beriman pada Allah, dia menyatakan saya ingin terus patuh, taat, beribadah. Tapi dalam realitasnya, kenyataannya, apakah sepanjang waktu dia melakukan ketaatan? Belum tentu. Amal perbuatannya kadang-kadang tidak seperti niatnya. Nah, inilah niatul mu'min khairum min amalihi. Dicatat baik. Maka penghargaan Allah kepada niat yang baik ini sebagai pernyataan keimanan sepanjang hayat, meskipun tidak sebanding dengan kenyataan perbuatannya, dihargai surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan niatnya orang kafir, sepanjang hidupnya dia ingin kufur, ingin tidak menyembah Allah. Sedangkan amalnya, kadang dia berbuat baik, sosialnya baik, kepada orang tuanya baik, kepada saudaranya baik. Tetapi niat kekufurannya sepanjang hidup, sepanjang dia hayat. Itulah mengapa kemudian balasan yang sangat pantas untuk orang-orang kafir neraka dan selama-lamanya. Kenapa? Karena dia selama-lamanya berniat untuk kufur. Ada yang menafsiri niyatul mu'min khairun min amalihi, ay niyatul mu'min al-mujarradah anil amal khairun minal amal al-mujarrad minan niyat. Niat mukmin yang itu tidak disertai amal, hanya semata-mata niat saja, lebih baik dari amal yang tidak disertai niat, yang beramal begitu saja tanpa ada niat baik. Wa an Abi Yazid ma'ni Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhum, dan diriwayatkan dari Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Akhnas radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semua, cucunya, ayahnya, ya, kakeknya, ini semua. Wa huwa aw abuhu wa jadduhu sahabiyun. Beliau itu Abu Yazid dan ayahnya serta kakeknya adalah para sahabat. Syahidu badran jami'an, semuanya ikut perang Badar. Subhanallah, ya. Ini keluarga yang barokah, dari kakek, ayah sampai dirinya sendiri menjadi sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Kadang ada dari 3 generasi nututi pada zaman orang soleh. Jadi kakeknya ngaji kepada seorang waliullah. Misalkan di zaman Kiai As'ad Syamsul Arifin, kakeknya sudah ikut menyertai Kiai As'ad, ikut perang, ikut gerilya. Punya anak, anaknya juga nututi kepada Kiai As'ad ngaji. Karena Kiai As'ad diberikan usia yang panjang, 90-an, 98. Jadi sangat mungkin ada 3 generasi di zaman beliau. Jadi kakeknya sepantaran usianya dengan Kiai As'ad. Punya anak, anaknya katakanlah usianya, kalau kakeknya ini usia 90-an, ya ayahnya mungkin bisa 50-an, 40-an tahun. Dia masih remaja, belasan tahun. Ikut nututi zaman Kiai As'ad, ngaji kepada Kiai As'ad. 3 generasi ini generasi yang luar biasa. Kakeknya, ayahnya, dia sendiri nututi dan berkhidmah kepada seorang kekasih Allah. Seperti itu gambaran bagaimana Ma'an
bin Yazid bin Akhnas ini adalah sebuah keluarga yang dipenuhi keberkahan. Beliau meriwayatkan, qala berkata, Abu Yazid Ma'an, namanya Ma'an, kunyanya Abu Yazid. Kana Abi Yazid, ada ayahku Yazid yang bernama Yazid, dia sendiri namanya siapa? Ma'an. Akhraja dananira, mengeluarkan beberapa dinar. Yatasaddaqu biha, yang mensedekahkan siapa? Abu Yazid, ayahku Yazid, biha dengan dananir, dengan dinar itu. Fawada'aha inda rajulin fil masjid. Kemudian meletakkan dinar itu di sisi seseorang yang berada di dalam masjid. Faji'tu, maka saya datang. Fa'akhadtuha, lalu saya mengambilnya. Fa'ataituhu biha, lalu saya membawa itu. Fa'ataitu, saya datang kepada ayah, biha, membawa dananir. Jadi bapaknya itu sedekah ngasih dinar kepada orang yang tinggal di masjid. Diambil lagi oleh anaknya ini, oleh Ma'an. Dikembalikan ke ayahnya. Wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah, ma iyyaka aradtu. Saya tidak ingin seperti itu. Saya tidak ingin seperti itu. Jangan kayak gitu. Bukan itu maksud saya. Jangan dikembalikan. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya laporkan ayah saya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mensedekahkan dinarnya itu. Dinar ini bernilai sekali. Emas. Apa sabda Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laka ma nawaita ya Yazid. Untukmu apa yang kau telah niatkan wahai Yazid. Walaka ma akhadta ya Ma'an, dan untukmu apa yang telah engkau ambil wahai Ma'an. Rawahul Bukhari, meriwayatkan pada hadis ini siapa? Imam Al-Bukhari. Apa faidah dari kisah yang dialami oleh sahabat Ma'an ini? Ayahnya bersedekah emas, diambil lagi. Apa dinilai kebanyakan ngasih sedekahnya ini? Ditegur oleh ayahnya, jangan, saya tidak mau begitu kamu. Saya sudah kadung ngasih, ya sudah, jangan dikembalikan. Laporan Ma'an kepada Rasulullah, minta arahan. Ini ada kejadian, ayah saya ngasih dinar cukup banyak kepada satu orang yang tinggal di masjid. Kemudian saya ambil, saya kembalikan lagi sebagian kepada ayah saya. Ternyata jawabannya Nabi, Yazid, kamu dapat niatnya. Kamu tadi sudah niat memberikan banyak kepada seseorang, tapi ternyata dikembalikan lagi oleh anakmu ini. Dan kamu Ma'an, apa yang kamu ambil itu sudah. Di sini menunjukkan jawazu tawkilis sedekah. Bolehnya taukil sedekah. Orang tua nyuruh anaknya untuk bersedekah misalkan, itu boleh. Ada orang minta-minta atau ada orang fakir miskin. Nah, ini ya, kasihkan. Dia yang memberikan sedekah meskipun tidak langsung dapat pahalanya. Anak yang diserahi untuk menyerahkan sedekah dapat pahalanya. Begitu juga pelayan, khadim. Bukan uangnya dia, tapi uangnya tuannya. Kemudian diperintah, ini berikan kepada si fulan ya.
Sama. Istri dikasih uang oleh suami, ini ya, berikan kepada tetangga kita. Bukan uangnya istri, tapi dapat andil pahala memberikan juga. Wa fihi jawazu mukhasamatil walad 'ala al-walid lil-idharil haqq wa laysa min al-'uquq. Di sini juga kebolehan mukhasamah, mengadukan suatu perkara kepada, kalau di sini kan Rasulullah sebagai pengaduan tertinggi, ya, sebagai pribadi, sebagai lembaga peradilan untuk memperlihatkan kebenaran. Dan ini bukan bagian dari uququl walidain. Bukan bagian dari uququl walidain. Ya tinggal nanti bagaimana caranya ya. Caranya. Tidak kemudian dengan suara yang tinggi, keras, marah-marah. Ayo Pak, sampean ini, ayo ngadep ke pengadilan. Ya enggak begitu. Ketika ada perbedaan pendapat, kenapa Bapak ngasih uang sekian banyak kepada orang itu? Ini kan dinar banyak. Loh, saya ingin seperti itu. Kamu jangan melarang saya seperti itu. Loh, ini kan juga perlu, mungkin ada sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk diinfakkan. Untuk memperjelas masalah ini, mari kita sowan Rasulullah. Kan begitu mungkin. Dengan adab, dengan kesantunan. Lalu menghadap keduanya kepada Rasulullah, dijelaskan oleh Rasulullah, ini kamu sudah dapat niat ingin memberikan yang banyak, tapi anakmu ini juga ada haknya untuk keluarganya, untuk sebagian dari harta itu ada hak anak-anak kan, ada hak keluarga. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala nadha asraf. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول مضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tawakkalu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah.